Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita kembali hadir menjumpai Anda semuanya di program spesial talk show sore hari ini bersama saya Agustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan duduk bersama para wanita hebat di sore hari ini. Nah, perlu saya perkenalkan ya, bahwasanya di sore hari ini juga nanti kami membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita di sore hari ini, perempuan berdaya Indonesia maju. Ya pemirsa, perempuan berdaya Indonesia maju, demikian tema peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019. Hari Ibu dimaknai sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia dan merupakan persatuan dan kesatuan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa. Namun dengan seiring waktunya dan juga teristimewa yang ada di Aceh, kita langsung duduk bersama narasumber saya di sore hari ini. Selamat sore untuk Ibu Dr. Insinyur Diah RT Idawati MT selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh. Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar Ibu? Ya baik. Bagaimana sekarang sedang disibukkan dengan kegiatan apa saja nih Bu Dia? Boleh cerita sedikit nih Bu? Yang pastinya PKK, Dekranasda, dan ini menghadapi peringatan Hari Ibu pastinya ya. Pastinya. Nanti boleh cerita sedikit kegiatan apa saja yang sedang dilakukan dalam memperingati Hari Ibu ya Ibu Dia. Ya, Baik, baik. terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV, dan selamat sore juga untuk Ibu Nevi Aryani SE selaku Kepala Dinas PPPA Aceh. Assalamualaikum Ibu Nevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama halnya terima kasih banyak untuk kesempatan Anda Ibu. Seperti biasa kita akan sharing santai ya Ibu Nevi ya. Ya baik, dan selamat sore juga untuk Ibu Hajah Kartini NI selaku pimpinan PT Cempaka Lima Utama. Assalamualaikum untuk Ibu Kartini. Waalaikumsalam. Sehat terus ya Ibu? Alhamdulillah. Ini Ibu favorit saya. Ya. Sudah lama dulu terakhir jumpa ya, saya masih SMP sepertinya Ibu ya. Iya. Sekarang sudah duduk bersama Anda di sini dalam Iya. satu frame studio ya pastinya. Iya, Terima kasih makasih. juga untuk kehadiran Anda juga kesempatan Anda Ibu. Iya. Dan terakhir ini mau dipanggil kakak atau ibu nih? Aduh, kakak aja kali. Kakak aja ya. Kita milenial muda nih ya. Iya dong. Ya, selamat sore untuk Kak Nur Zahida selaku owner Get Latela, wirausaha perempuan milenial. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau ngomong sama Kak Nur ya, Kak Ida. Ida aja deh. Oh, Kak Ida aja. Kak Ida gitu. Ada panggilan yang lebih keren nggak biasanya? Kalau di sosial media itu kita dikenal dengan panggilan Potela. Potel. Jadi Potela. Jadi Potela. kayak Get Latela terus yang ininya Yang Potela. empunyanya. Gitu. Imiminnya gitu. Oh, gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Ida. Ya. Ya, nanti boleh dong cerita sedikit kepada pemirsa bagaimana memulai usaha yang ini dari kecil, kemudian alhamdulillah sekarang banyak diminati oleh masyarakat, Iya. khususnya juga kaum muda, milenial ya. Milenial. Baik. Nah, oke. Baik. Nah, juga nanti jangan lupa ya pemirsa bahwasanya di segmen kedua dan juga segmen ketiga nanti saya membuka line telepon interaktif untuk Anda semuanya ya. Baik, nah Ibu Dia bisa mungkin bercerita sedikit makna yang terkandung dan bagaimana juga rangkaian dari kegiatan PHI ini yang ke-91 ini bisa menjadi momentum dalam upaya meningkatkan peran perempuan di sektor ekonomi tentunya. Silakan Ibu. Ya. Jadi mulai dulu kita dengan spirit daripada Hari Ibu untuk yang kali ini, yang tahun ini, yang ke-91 ini beda dengan spirit-spirit yang sebelumnya. Artinya spiritnya di sini adalah kebersamaan ya, terintegrasi, terkolaborasi, jadi semakin kuat, semakin menukik, dan dengan bersatunya kita tahu dong kalau dengan bersatu tuh yang pasti kita lebih teguh, lebih kuat. Nah ini spiritnya demikian, dari tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten itu kita melaksanakannya bersama-sama. Kalau yang dulu Dinas Pemberdayaan Perempuan melaksanakan sendiri, terus kemudian ada Bayangkari melaksanakan sendiri dan lain sebagainya. Nah apalagi kita ini dibungkus di dalam perempuan berdaya Indonesia maju. Kalau perempuannya berdaya, Indonesianya bisa maju tentunya. Khusus untuk Aceh kita sangat senang sekali karena kita punya kesetaraan ya. Kita punya Cut Nyadin, Aceh zaman dulu itu udah ada pahlawan-pahlawan, Cut Nyadin, Cut Mutia, bahkan ini laksamananya aja, panglima perang di lautnya aja Laksamana Malahayati. Ini luar biasa kalau di Aceh ini. Jadi kesetaraan itu sangat bagus. Nah, tadi dalam kerangka kita kebersamaan, acuan dari pusat
ada template yang diajukan oleh pusat, tetapi tentunya bisa kita modifikasi di daerah. Kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama kita lakukan tanggal 8 kemarin adalah gerak jalan sehat keluarga, ya, gerak jalan sehat keluarga, di mana yang jalan ini bukan hanya ibu-ibu ya, tetapi bagaimana ibu-ibu bisa mengajak keluarganya untuk bisa sehat bersama. Jadi seru banget, dan memang sih banyaknya ibu-ibu juga gitu ya. Jadi lautan manusia kemarin hari Minggu, dan alhamdulillah itu kita gabung dengan adanya UKM ya, jadi pasar tani. Jadi di situ ada keramaian, kita gerakkan terus juga mengenai ekonominya. UKM kita undang untuk bisa membuka booth-booth di situ dan menawarkan barang-barang dagangannya. Terus kemudian ada pasar tani juga, di mana pasar tani ini kalau untuk di Aceh yang pastinya udah digemari oleh emak-emak. Jadi yang saya tawarkan ini sekaligus habis gerak jalan sehat, habis itu langsung belanja di situ. Udah ada sayur-sayuran, ikan dan lain sebagainya. Jadi udah pulang tinggal masak doang, nggak perlu belanja-belanja lagi ya. Kemudian kita juga ada ziarah ya, ziarah ya. Ya, penanaman dilanjutkan dengan penanaman pohon. Kita kemarin menanam di daerah Lampulo ya, kita kemarin menanam di Lampulo di perwakilan ibu-ibu semuanya, pokoknya bapak-bapaknya sekarang di belakang enggak juga harus mensupport bapaknya, sponsornya semua dari bapak-bapak luar biasa. Sehingga kemarin sampai di acara yang kita gerak jalan sehat itu hadiah-hadiah juga dari sponsor-sponsor luar biasa. Ini bapak-bapak ini supportnya ya kepada kita Hari Ibu. Bahkan ini banyak-banyak juga yang bapak-bapak ini bilang, waduh kalau Hari Ibu nih dosa kami nggak bantu, kan surga di telapak kaki ibu gitu ya. Benar-benar. Jadi para bapak-bapak ini jadi tim suksesnya juga, tim Korea-nya sekali ya. Dan masih banyak rangkaiannya, ada 8 biji rangkaian yang kita kemas nantinya. Dari hari ke hari kita masih ada bakti sosial kita untuk menyantuni mereka-mereka yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Yang di sini kita fokuskan nanti untuk lansia. Kita fokuskan untuk lansia dan ya, terus kemudian kita ziarah ke makam pahlawan itu di hari yang sama, nanti tanggal 11 Desember ya. Dan nanti di hari puncak ya, di hari puncak tanggal 12. Oke, ini ada lomba vlog ya. Ini sepertinya kalau serangkaian kegiatannya Ibu Nevi yang paling tahu pakarnya. Silakan Ibu, bisa berbagi informasi juga. Ini juga terbuka untuk umum ya Ibu ya. Nah, seperti apa sih Bu keseruan kegiatannya nanti? Iya, baik Mbak Tia. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Dia. Bahkan rangkaian kegiatan Hari Ibu ini ada 9 rangkaian kegiatan. Yang pertama kita sudah mulainya di tanggal 2 Desember kemarin. Kita mengikuti turun ke seluruh sekolah, ada 30 sekolah yang kami masuki, namanya PPPA Edu Aksi. Nah, tujuannya apa? Untuk melaksanakan edukasi dan juga sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak yang fokus kepada pencegahan perkawinan dini dan juga pekerjaan anak, dan kita sesuaikan dengan sekolah mana yang kita masuki, karena di situ kita memasuki SD, tingkatan SD, SMP dan SMA. Kemudian juga direncanakan nanti ada nobat dan ngopi, ngobrol penuh inspirasi, dan itu kita rencanakan barangkali di antara tanggal 10 sampai tanggal 13 nanti. Kemudian perlombaan vlog. Jadi kita buka untuk umum, dan ini penanggung jawabnya adalah Diskominsa. Seperti Ibu katakan tadi, kita ini berkolaborasi beberapa dinas instansi terkait dalam melaksanakan ya kegiatan Hari Ibu ini. Lomba vlog yang menceritakan tentang keberhasilan dirinya, atau lebih tepat dengan her story ya. Dia bisa berhasil bangkit dengan dirinya dan didukung oleh keluarga dan lingkungannya. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan pada saat tanggal 12, yang kebetulan di daerah tanggal 12 merupakan hari puncak kami kita melaksanakan peringatan Hari Ibu. Nah, kemudian kita laksanakan juga ini kreasi, kreasi, sinergi kreasi. Nah, salah satunya yaitu kita melaksanakan talk show
di televisi dan radio yang mempertemukan pengusaha yang sudah sukses dan pengusaha milenial ya, yang berbagi inspirasi dan juga keberhasilan bagaimana membangkitkan motivasi kepada yang kaum milenial yang lainnya. Kemudian kita juga akan ikuti expose eksibisi karya perempuan se-Indonesia. Nah, kita sudah mulai kemarin pada saat tanggal 8 pada saat gerak jalan sehat keluarga. Betul. Yang diikuti oleh UKM untuk memamerkan produk dari hasil karya teman-teman kita. Kemudian nanti juga pada hari puncak nasional tanggal 22 Desember Aceh juga mengikuti eksposisi tersebut di Semarang. Wow. Nah, ini Ibu dia juga langsung menjadi akan berangkat juga Ibu ya. Insya Allah. Nah, kemudian juga salah satu kegiatannya adalah bincang-bintang. Bincang-bintang ini langsung Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan dampingan dari nasabah PT Permodalan Nasional Mandiri yang sudah dilakukan kemarin pada tanggal 5 Desember di Amel Convention Center. Ya. Kemudian kita juga seperti sudah Ibu katakan tadi, kita mengunjungi Taman Makam Pahlawan pada tanggal 11 dan diikuti kunjungan sosial dan press conference juga sudah dilakukan dan terakhir adalah nanti hari puncak. Ya, hari puncak yang direncanakan pada tanggal 12 Desember di Anjung Mamata. Ini pukul berapa sih Bu kalau boleh tahu nanti? Pagi ya? Pagi 8.30 sampai selesai. Baik, ini harus datang nih. Ini terbuka untuk umum juga Ibu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Nevi, untuk Ibu Nevi. Nanti kita akan kembali lagi ya. Baik, saya ke Ibu Kartini. Ibu, ini sosok Anda ini sangat terkenal sekali di Aceh Bu ya, terutama juga di Kota Banda Aceh nih. Bagaimana Ibu, ini boleh cerita sedikit Bu, saya penasaran sekali mulai dari klinik Cempaka 5 Bu ya. Ini sudah sangat lama sekali dan terkenal sekali. Bagaimana Anda bisa sesukses ini merintis usaha Cempaka 5 tersebut? Iya, baik, makasih. Jadi begini, pada tahun 1998 saya berangkat dari Aceh dan jalan-jalan ke Jakarta. Di sana saya berobat di salah satu polimata. Saya lihat di situ punya klinik yang di situ juga ada penyakit dalamnya. Di situ ada banyak dokter. Waktu itu saya lihat 10 dokter yang ada di sana. Terus di situ pulangnya terpadu dengan pengambilan obat di apotek. Kemudian juga ada laboratoriumnya. Sejenak saya berpikir, saya sebagai pegawai daripada Kimia Farma waktu itu, saya ingin mencoba alangkah indahnya kalau ini ada di Aceh. Pada tahun 1998 itu di Aceh masih sangat terpisah-pisah. Di mana dokter praktek tersendiri, apotek tersendiri, laboratorium ke tempat lain lagi. Efisiensi waktu yang dibutuhkan sangat memakan waktu yang panjang. Pulangnya saya impikan hal itu. Kemudian saya mencoba mewujudkan. Saat itu saya dan suami waktu itu masih sebagai pegawai. Kami hanya punya tabungan sedikit sekali. Ya, maklum hanya simpanan harian. Jadi saya katakan pada suami, saya kepinginlah yang itu. Saya berpengalaman hanya di bidang farmasi. Tapi saya katakan, saya ini bukanlah seorang akademisi. Bagaimana saya harus menjadi praktisi dengan berkolaborasi dengan orang-orang yang punya ilmu. Jadi saya berpikir kita akan coba. Saya punya teman perawat, saya punya teman dokter, karena saya bekerja di Kimia Farma, duduk pula di bagian humas, bisa yang nyambung dengan dokter, bagaimana pengadaan farmasinya. Jadi saya coba menciptakan hal itu. Saya pikir, baiklah kita cairkan tabungan ini. Wow, luar biasa sekali. Mulai bongkar ya Ibu ya? Mulai bongkar ini. Kalau ditanya bagaimana memulanya. Iya. Jadi saya berpikir, saya punya tabungan yang minim,
tapi punya rencana yang lebih 3 kali lipat dari Betul, itu. betul. Nah, karenanya kalaulah kita tidak punya uang, kita harus punya banyak teman, punya banyak sahabat. Mungkin komoditas ini akan membantu suatu niatan daripada kita. Baik. Diawali dengan niat yang baik. Kalaulah saya punya ini, saya akan bisa berbagi dengan berbagai teman-teman yang lain untuk membuka satu lapangan kerja. Makanya dalam hal itu kolaborasi itu akan menjadi fondasi untuk Baik. sebuah niat. Nah, ini. Dan sekarang di Cempaka Lima sendiri sudah ada berapa jumlahnya untuk dokter spesialis? Kita tahan dulu ya Ibu ya. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show hanya di ACTV.